سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Subuh hari ini hujan para jamaah, disambut dengan hujan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam Pak Ju, ya. Disambut dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi ini, diparingi hujan deras. Semoga jadi rahmat bagi kita semua para jemaah. Masih tetap di Masjid Al-Muhajirin mengikuti acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Yuk ikuti terus. Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara-saudara sekalian yang diberkahi, yang pertama hari ini bisa melakukan jamaah salat subuh yang berada di masyarakat yang meningkatkan semangat dakwah. Untuk membahas ini, yang pertama yang saya sampaikan alasan dakwah berfungsi dakwah adalah kalau dari bahasa Indonesia, mengacu bahasa Indonesia, dakwah adalah sesuatu mengajak kebaikan atau kebajikan, sesuatu mengajak kebajikan atau kebaikan. Fenomena yang terjadi adalah ketika seseorang berbuat baik, maka orang itu akan disenangi Tuhan. Tapi ketika orang itu mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, lalu banyak dimusuhi umat, itu juga kecolongan ketika zaman Rasulullah. Yang Rasulullah digalau dengan kepribadian alami, amanah, ketika Rasulullah itu berbuat baik, berakhlak soleh, maka semua di daerah Mekah bermak kepada Rasul. Bahkan beliau sendiri alami, orang yang sangat bisa mempercayai apapun yang dikatakan Rasulullah, semua percaya karena Rasulullah dibangun tidak pernah menurut. Kata Rasulullah, saya dipersiapkan untuk datang dan diminta langsung dari kembali kepada topik dakwah. Dakwah yang mengajak kebaikan dan kemungkaran ini ada beberapa dasar. Yang pertama adalah Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'ukum ummatum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu sekelompok aktivis yang menyeru kepada kebajikan dan menuntut kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang jadi dalam Quran Al-Quran ayat 104 ini ditekankan hendaklah itu anjuran. Ada sekelompok di antara kamu atau aktivis yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terjadi kita banyak sekali kelompok-kelompok yang membawa sebuah misi itu program
Jadi step by step itu namanya visi atau visi jangkauan depan, visioner jangkauan depannya yang mencapai. Jadi ketika kita bicara visi itu adalah sebuah kemenangan yang sangat tinggi dan semua tidak akan bisa mencapai visi karena visi itu ketika tercapai semua dia maka visi ini akan bisa mencapai hanya Rasulullah SAW dengan dakwahnya selama 23 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari itu yang berjalan oleh Rasul. Jadi ketika Rasulullah berdakwah itu memang sudah mempersiapkan dengan framing yang betul-betul nyata, bukan framing yang dibuat-buat. Nah, itu secara amalnya itu Rasulullah SAW. Yang sekarang yang terjadi banyak kelompok yang membawa misi. Jadi ketika membawa misi itu otomatis setiap 100 kelompok dijadikan satu itu bentuk yang namanya penyambungan. Jadi kalau itu hanya organisasi A, B, C, D, E, F salah satu organisasi maka sempurna itu insya Allah belum ada. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebagai filter sebetulnya Islam itu dari awal ketika Rasulullah meninggal itu sudah ada semangat yang namanya Syiah. Orang Syiah itu sendiri tidak tahu kalau dia itu orang Syiah. Jadi ketika Rasulullah wafat baru timbul kelompok yang namanya Syiah yang dibawa oleh Ubay bin Sabah. Ubay bin Sabah sendiri adalah Yahudi berkulit hitam yang ingin mencoba memecah Islam sampai sekarang berlebih. Maka kita harus cerdas untuk menyikapi terjadi banyaknya sekolah. Maka dalam hal ini saya mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita sampai berbagai macam organisasi ini dengan cerdas tanpa saling menyalahkan atau menjadi kesalahan yang terjadi. Semuanya saling. Ketika kita mengulangi yang baik, sama-sama mengulangi yang baik, insya Allah kesemuanya akan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, hati-hati ya Pak Ji.